Terima kasih ya Mas sudah hadir ke ruangan BK, sudah memenuhi panggilan dari Pak Putra. Tadi pelajaran apa? MTK. MTK. Kira-kira sudah tahu dipanggil Pak Putra kenapa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Oke. Nanti kita akan banyak ngobrol, banyak diskusi, terus banyak tanya jawab terkait dengan permasalahan dari Mas selama di kelas. Oke. Namun sebelum kita mengawali kegiatan konseling individu pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar konseling yang kita lakukan pada siang hari ini mendapatkan hasil yang positif dan maksimal. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertanyaan pertama, sudah siap ya ikut konseling individu ya? Siap. Sebelumnya, apakah kamu sudah pernah ikut kegiatan konseling individu? Pernah. Kapan kira-kira? Kelas 7. Kelas 7. Kenapa kok ikut konseling individu? Karena aku nggak pernah pakai dasi. Sama siapa dulu dipanggilnya? Sama Bu Rita. Sama Bu Rita. Karena nggak pernah pakai dasi. Kenapa kok nggak pernah pakai dasi dulu? Karena gerah, risih. Gerah, risih, terus panas ya? Panas. Ya, karena mungkin kelas 7 ya. Kelas 7 peralihan dari SD kelas 6 ke SMP. Nggak masalah. Terus sudah selesai dulu? Sudah. Sama Berita? Sudah selesai. Nah, Pak Putra juga sekarang sudah sering melihat kamu sudah rapi, kan sekarang sudah pakai dasi dan sudah disiplin. Memang benar ya kalau di sekolah kita itu dasi adalah atribut wajib. Ya, itu bagian dari kerapihan, dari bagian juga dari kedisiplinan. Oke, langsung saja. Ya, siap? Sudah siap ya? Oke. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling individu. Sebelum itu Pak Putra akan menjelaskan walaupun kamu sudah pernah ikut. Jadi konseling individu itu adalah pemberian bantuan atau layanan yang diberikan oleh konselor atau guru BK kepada klien atau konseli. Dalam hal ini guru BK itu adalah Pak Putra dan konselinya itu adalah kamu. Kan? Untuk apa? Untuk membahas permasalahan yang terjadi pada konseli atau siswa. Jadi masalah yang terjadi pada kamu. Apa masalahnya? Nanti kita akan bahas. Nah, sebelumnya Pak Putra mau tanya nih, kira-kira kamu bersedia untuk mengikuti kegiatan konseling individu? Bersedia. Bersedia. Oke, terima kasih. Nah, Pak Putra jelaskan ya, dalam konseling individu itu Pak Putra mempunyai satu asas atau kode etik yang Pak Putra jalankan. Apa itu? Yang namanya asas kerahasiaan. Tahu nggak asas kerahasiaan itu apa? Nggak tahu. Oke, asas kerahasiaan itu adalah setiap obrolan yang kita bahas pada hari ini, diskusi yang kita bahas hari ini, itu yang tahu hanya Pak Putra dan kamu saja. Kecuali kalau misalnya kamu membolehkan. Nah, itu pun juga Pak Putra harus izin. Misal, kira-kira yang tahu obrolan ini selain saya dan kamu siapa? Kalau misalnya kamu tidak membolehkan, berarti yang tahu hanya saya dan kamu saja. Itu adalah asas kerahasiaan. Paham? Paham. Oke. Dan satu lagi, di konseling individu itu ada yang namanya kesukarelaan dan keterbukaan. Itu ada pada diri konseli. Nah, nanti kamu sebagai konseli harus secara sukarela, secara terbuka, dan secara nyata untuk menjawab atau menjelaskan setiap pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan ke kamu. Paham? Paham. Sudah siap mengikuti? Siap. Oke, santai aja ya. Tidak usah terlalu buru-buru, tenang. Coba tarik nafas dulu. Oke, ini untuk kamu lebih rileks lagi, lebih enjoy lagi, lebih santai lagi. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang Pak Putra berikan nanti sedikit banyak membutuhkan konsentrasi. Baik, apakah boleh kita mulai langsung? Boleh. Oke, kita mulai langsung ya. Pertanyaan pertama ini, jadi Mas, berdasarkan laporan dari wali kelas, terus pengamatan Pak Putra sebagai guru BK, ini melihat akhir-akhir ini, ya, kamu ini kurang bersemangat. Ya, kurang bersemangat, di kelas kok kurang fokus, di kelas juga sering tidur. Nah, itu kira-kira kenapa? Bisa dijelaskan nggak? Karena saya mengantuk. Mengantuk, terus kurang fokus. Kurang fokus, terus
Udah, Pak. Udah itu aja. Jadi ngantuk dan kurang fokus. Kira-kira penyebab dari kurang fokus dan ngantuk ini apa kira-kira? Karena akhir-akhir ini saya suka begadang, Pak. Suka begadang? Iya, Kenapa kok begadang? Apa ada kegiatan di rumah? nggak ada. Lah, kenapa kok begadang terus-terus? Terus main game. Main game. Iya. Oke, jadi begadangnya karena main Main game, game. bukan karena belajar. Main gamenya apa biasanya? Main gamenya Mobile Legends, Mobile Legend, terus Free Fire, Free Fire, terus terus nggak ada, Pak. nggak ada lagi. Cuman 2 game itu. Iya. Oke, biasanya kamu kalau main game sampai jam berapa? Biasanya toh kalau aku lagi libur gitu hari Sabtu, Minggu, itu hari jam 1 sampai jam 2. Jam 1, jam 2? Iya. Oke, terus? Kalau hari-hari biasa, hari sekolah itu sampai jam 11, sampai jam 12. Ya, Sampai jam segitu. Jadi kamu kalau misalnya hari Sabtu dan Minggu itu mainnya memang sampai jam 1, jam 2. iya, Kalau hari biasa itu kamu sampai jam 10, jam 11. iya. Oke, itu kamu lakukan setiap hari? Ya enggak sih Pak, tapi akhir-akhir ini juga suka diajak teman-teman main game. Jadi saya suka sampai lupa waktu. Sampai lupa waktu. Temenmu itu anak sekolah atau bukan? Ada yang anak sekolah, ada yang bukan. Oh, ada yang anak sekolah dan ada yang bukan. Jadi ketika kamu diajak, pernah nggak kamu kayak menolak gitu? Pernah Pak. Terus responnya? Dikata-katain gitu Pak. Dikata-katain apa namanya kayak cemen Iya. gitu ya. Oh, terus apa lagi? Masa jam segini udah tidur? Wah, jam segini udah tidur padahal anak laki-laki gitu ya. Iya. Oke, jadi tadi yang kamu sebutkan kurang fokus karena bermain game, terus tidurnya sampai larut malam, sampai dini hari, apalagi kalau hari Sabtu dan hari Minggu. Oke, untuk orang tuamu kira-kira pernah nggak menegurnya gitu? Pernah Pak. Pernah menegur. Pernah. Terus? Tapi aku ngeyel Pak. Oh, ngeyel. Jadi orang tua sudah menegur, tapi kamu ngeyel. Oke. Nah, ini dari data yang Pak Putra dapatkan dari guru Mapel, ini juga selain kamu kurang fokus dan ngantuk di kelas, kamu juga sering keluar Iya. Keluar di jam pelajaran. Itu kenapa? Karena kan saya suka mengantuk Pak. Nah, saya suka izin kamar mandi untuk cuci muka. Terus kembalinya Lama. Lah, kenapa kok bisa kembalinya lama? Jalannya saya lamain Pak. Kenapa kok jalannya dilamain? Biar jamnya cepat habis. Oh alah, baik, biar jamnya cepat habis. Itu semua mapel atau mapel tertentu? Mapel tertentu. Apa aja? Yang biasanya suka mikir berat Pak. Contohnya? Contohnya MTK, terus IPA, terus? Udah. Oke, berarti hanya mapel itu saja. Iya. Ini Pak Putra cocokkan datanya juga dari mapel MTK ya, mapel MTK, terus mapel IPA. Kamu bisa keluar lebih dari 3 kali. Bener nggak kira-kira itu? Benar Pak. Benar? Iya. Kenapa? Kok misalnya keluar sampai 3 kali itu pernah ditegur nggak sama gurumu? Pernah. Ditegurnya gimana? Ditegurnya, ya kayak gitu Pak. Ngapain ngomong keluar-keluar Iya. terus? Padahal wastafelnya dekat, ya kan? Itu kalau kamu izin keluar tuh kemana? Kamar mandi atau wastafel? Ya biasanya kamar mandi. Kamar mandi. Terus suka jalan-jalan juga. Muter-muter kelas Iya. gitu ya. Padahal kamar mandinya dekat dengan Iya. kelasnya. Mampir-mampir nggak? Iya biasanya Pak. Mampir kemana? Iya. Kantin gitu nggak? Enggak. Oh, enggak. Jauh Pak. Oh, jauh. Oke. Jadi kamu sebutkan tadi mengakui bahwa kalau kamu juga sering keluar kelas dengan alasan cuci muka. Iya. Selain itu alasannya apa lagi? Buang air kecil. Buang air kecil. Masa sampai 3 kali buang air kecil? Iya. Nah, itu tadi yang disampaikan guru matematika bahwasanya masa izinnya dalam waktu pelajaran 1 jam kok izinnya sampai 3 kali. Itu kan kalau dalam tanda kutip ya nggak masuk akal. Iya. Gitu. Selain itu yang membuat kamu kurang fokus apa aja? Ya mengantuk itu tadi Pak. Terus Kurang fokus. Terus Lapar. lapar? Iya Pak, lapar. Oh, lapar. Kenapa kok bisa laparan? Karena nggak pernah sarapan Pak. Nggak pernah sarapan. Kenapa kok nggak pernah sarapan? Karena berangkatnya buru-buru. Berangkatnya buru-buru. Kenapa kok bisa buru-buru? Apakah ada kaitannya dengan Karena bangunnya siang. Oke, jadi ketika kamu main game sampai jam 11, jam 12-an, terus
bangunnya kesiangan? Biasanya bangun jam berapa kalau jam sekolah? Paling jam setengah 6, Pak. Jam setengah 6 bangun. Iya. Padahal kita masuknya jam 6.50. 6.50. Apalagi jarak rumahmu ke sekolah juga agak jauh. Iya. Belum kamu mandinya, ya kan? Belum kamu sarapannya kalau misalnya Iya. sempat sarapan, sehingga kamu telat untuk ke sekolah. Sudah pernah telat ke sekolah belum? Belum pernah ya, alhamdulillah. Alhamdulillahnya kamu belum pernah telat sekolah. Ya, itu mungkin ya tadi kamu menghilangkan sarapannya. Oke. Jadi Mas, kamu tadi menyebutkan dari permasalahan kamu tadi, yang pertama kamu kurang fokus Iya. di pembelajaran, terus kamu tidur di kelas, terus tadi yang Pak Putra konfirmasi terkait dengan guru mapel, juga kamu sering keluar pada saat jam pelajaran. Itu disebabkan karena kamu bermain game sampai larut malam. Oke, kira-kira kamu itu tahu nggak bahwasanya kalau bermain game sampai larut malam itu dampak negatifnya itu kira-kira apa? Dampak negatifnya itu nilainya turun. Terus suka dimarahin orang tua terus nggak bisa masuk yang sekolah kita yang favorit. Oh, punya sekolah favorit ya? Punya. Oke, terus apa lagi? Terus udah sih Pak kayaknya. Oke, takut nggak kalau dipanggil guru BK? Oh iya, dipanggil guru BK juga Pak. Nah, sekarang dipanggil guru BK. Ya, makanya dipanggil guru BK itu memang tidak semua bermasalah, tetapi Pak Putra di sini manggil kamu karena ada sesuatu yang harus diselesaikan. Oke, yang pertama tadi takut dimarah orang tua. Pernah dimarah orang tua? Pernah. Kenapa? Karena nilainya turun. Nilainya turun. Terus apa yang dilakukan orang tuamu ketika nilaimu turun? Marah-marah. Terus HP-nya pernah disita. HP-nya disita. Berapa hari itu disita tuh? Sebulan. Berarti kamu pernah sebulan itu tidak pakai HP. Itu rasanya gimana itu? Hampa, Pak. Hampa ya. Jadi ketika anak seusia kamu itu tanpa HP itu kayak ada yang kurang gitu ya. Terus yang kedua, takut nilainya turun. Dari semua mapel, kira-kira nilai yang turun yang kamu pahami itu apa aja? Yang dipahami? Yang turun apa aja? Oh, yang turun. Yang turun tuh yang suka aku keluar keras, Pak. Matematika ya? Iya. Matematika turun. Iya, terus IPA. Terus bahasa Inggris, bahasa Indonesia? Bahasa Inggris ya? Iya. Kalau bahasa Indonesia enggak? Enggak. Kenapa? Soalnya kan kita orang Indonesia. Oh iya, bahasa sehari-hari. Iya. Oke. Jadi 3 mapel yang kamu takuti itu semuanya turun ya? Iya. Nah, oke. Tadi kamu menyebutkan juga kamu punya sekolah favorit yang diinginkan. Nah, itu SMA atau SMK? SMK. Pengen ke SMK. Orang tamu tahu nggak kalau kamu pengen ke SMK? Tahu. Dan orang tamu juga menyadari ya. Iya. Nah, kamu pun juga sadar kalau yang kamu lakukan ini kira-kira berdampak atau enggak terkait dengan keinginan kamu tadi? Berdampak ya? Iya. Takut enggak? Takut enggak keterima ya? Iya. Jadi kalau enggak keterima, jadinya kamu enggak bisa masuk sekolah yang kamu ingin. Padahal tadi yang kamu inginkan pengen masuk sekolah SMK favoritnya. Oke. Pak Putra apresiasi, kamu tadi sudah paham, Pak Putra juga lihat datanya itu, kamu tahu bahwasanya yang kamu lakukan itu punya dampak yang negatif, ya kan? Bahwasanya kalau nilainya itu turun, terus nilainya itu tidak bagus, berarti nanti kamu juga bakalan gagal ya untuk masuk di sekolah favorit. Nah, Pak Putra jelaskan juga bahwasanya sekarang sudah kelas 9. Nah, kelas 9 ini kira-kira yang kamu takuti itu pelajaran apa? Pelajaran matematika, Pak. Matematika lagi. Iya. Kenapa? Karena itu tuh mikirnya banyak banget, Pak. Banyak rumus-rumusnya ya? Iya. Terus IPA. Kenapa kok takut IPA? IPA juga ada rumus-rumusnya, Pak. Oh iya, ada rumus-rumusnya ya. Nah, jadi tadi kamu bilang takut dengan matematika dan IPA. Berarti kamu menyadari bahwasanya matematika dan IPA itu menjadi tolak ukur kamu, keberhasilan kamu ketika di pelajarannya. Nah, kira-kira dari perilaku yang kamu sebutkan tadi,
ya kan, begadang, terus main game. Itu kira-kira kalau kamu lakukan terus-menerus, nilai matematikamu dan IPA-mu gimana? Makin jelek, Pak. Makin jelek. Ya itu Pak Putra tahu betul ya. Pak Putra merasakan betul kalau misalnya apa yang kamu lakukan itu terus-menerus, main game, begadang, itu sangat jelas berdampak dengan nilai-nilai. Apalagi Pak Putra sampaikan kamu sudah kelas 9. Nah, nilai kelas 9 itu waktunya sangat singkat. Iya. Ya kan? Kamu lihat kemarin lah kakak-kakak kelasmu, ya kan? Waktunya cuman sekitar ya 8 sampai 9 bulan. Jadi belum kepotong libur, kepotong puasa, kepotong lebaran dan lain sebagainya, nanti akan memotong banyak waktu sehingga akan sia-sia kalau misalnya kamu terus bermain game. Apalagi dari data yang Mbak Putra cek nilai rapotmu ini, ya nilai matematikamu dari kelas 8 semester 2, semester 1 ya, semester 2 itu mengalami penurunan. Nah ini kalau misalnya kamu terus berlanjut, nah ini akan menjadi sesuatu yang kurang bagus. Sadar nggak itu kira-kira? Sadar, Pak. Sadar ya? Iya. Sejak kapan sadar kayak gitu? Sejak kelas 8 naik ke kelas 9. Sejak kelas 8 naik kelas 9. Berarti ketika nanti sudah di kelas 9 ini, ya kan, yang sudah berjalan beberapa pekan ini, harus apa kira-kira? Harus ditingkatin lagi. Harus ditingkatkan lagi. Nah itu kamu sudah paham. Oke, Pak Putra mau tanya lagi nih. Nah ini Pak Putra buka data yang tahun lalu nih kan, dari masalah yang sudah kamu ceritakan tadi, terus sudah kamu pahami, terus kamu juga sudah mengakui ya kan tentang apa namanya kelemahan dan permasalahanmu tadi. Ini Pak Putra lihat dari data yang dulu, kamu kan kelas 8. Ya. Dulu itu kan Pak Putra sering banget tuh melihat kamu itu mengikuti kegiatan lomba. Itu lomba apa saja kira-kira? Lomba roket air. Lomba roket air. Terus ada lagi? Enggak ada. Nah, kenapa dengan lomba roket air? Ya saya penasaran, Pak. Cuman modal botol sama air, masa bisa terbang tinggi? Wah iya ya, kok bisa ya? Iya. Masa dengan botol air bisa ikut apa namanya bisa terbang? Gitu. Iya. Kenapa? Kamu menikmati dengan lomba itu kenapa? Karena dari situ saya belajar fokus, belajar disiplin. Oke, terus tepat waktu juga. Oke, karena kalau lomba itu harus tepat waktu ya. Kalau nggak tepat waktu nanti bisa apa namanya diskualifikasi. Kenapa kok kamu menyebutkan tentang fokus tadi? Karena dari situ saya fokus belajar, Pak. Oke, jadi kalau permainan roket air itu kan harus tepat sasaran ya. Iya. Nah, ketika tidak tepat sasaran, apa yang kamu rasakan? Kecewa. Kecewa ya. Makanya selalu diulang-ulang lagi bagaimana caranya biar tepat sasaran. Tepat waktu. Oke. Maaf, sudah pernah juara belum? Belum. Oke, nggak apa-apa. Jadi lomba itu memang yang dicari kebanyakan memang juaranya. Tetapi ingatlah dalam perlombaan itu yang dicari hanyalah pengalamannya. Pengalaman lomba, pengalaman administrasinya, pengalaman gagalnya itu akan menjadi sesuatu yang baik untuk kamu. Iya, nah, itu semua itu menjadi kekuatan tersendiri untuk kamu. Sebenarnya Pak Putra perhatikan itu kamu tuh punya potensi. Ya kan? Kamu punya rasa ingin tahu yang besar. Kamu punya sesuatu yang digali itu pasti hal yang positif. Hanya saja tadi kamu sebutkan mungkin kamu terpengaruh oleh temanmu. Oke, misalnya nih, kalau misalnya diajak lagi oleh temanmu, nah dengan tadi yang kamu jelaskan ketakutan kamu, kira-kira mau gimana? Tak tolak, Pak. Nanti kalau ya udah Pak, biarin aja. Nggak apa-apa? Iya, Oke, nah itu udah bagus. Kamu sudah tahu, maksudnya kalau misalnya kamu diajak lagi, kamu sudah tahu dampaknya itu apa. Dan kamu sudah paham, dan kamu harus berani untuk menolaknya. Gitu. Oke, nah di sini ada satu pertanyaan lagi untuk kamu, ini dari wali kelasmu. Nah, kira-kira kalau misalnya nanti ketika kamu gagal untuk ke sekolah favorit, kira-kira gimana perasaan kamu? Sedih. Terus? Kecewa. Oke, terus? Terus
Semangatin orang tua juga boleh. Oke, putus asa nggak nanti kira-kira? Putus asa. Putus asa. Kalau bisa jangan sampai putus asa ya, tapi nggak masalah. Jadi ketika kamu gagal di suatu pilihan itu, memang ada perasaan sedih, ada perasaan kecewa. Tadi kalau kamu ini lakukan terus-menerus, nah ini takutnya menjadi sesuatu yang kurang bagus. Apalagi kamu sudah punya planning, sudah punya rencana bahwasanya setelah lulus kelas 9, kamu akan melanjutkan ke sekolah yang favorit tadi. Oke, Mbak Putra sangat mengapresiasi itu, Pak Putra juga sangat mendukung karena sesuatu yang baik itu sudah kamu sadari. Oke, selanjutnya dari cerita yang kamu jelaskan tadi kan Pak Putra akan simpulkan bahwasanya kenapa kamu kurang fokus di kelas, terus sering keluar pelajaran, terus sering tidur di kelas karena suka begadang dan bermain game. Oke. Jadi kedua masalah tadi itu adalah akar dari permasalahan yang kamu alami hari ini. Sudah paham? Sudah paham. Sudah jelas? Jelas. Oke. Nah, kalau Pak Putra tanya, nah, dari permasalahan tadi itu yang sudah kamu ketahui, apa nih alternatif solusi yang akan kamu cari? Memperbaiki jam tidur. Memperbaiki jam tidur. Terus pagi. Terus perbaiki jam tidur, terus tidak bermain game lagi atau masih main game? Tidak bermain Tidak game. bermain game, terus apa lagi? Fokus belajar. Fokus belajar. Boleh Pak Putra tambahkan satu? Boleh. Oke, yang keempat mungkin bisa kamu tambahkan berani menolak. Iya, menolak ajakan teman. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, memperbaiki jam tidur. Kira-kira yang seperti apa? Yang habis maghrib belajar. Terus habis sisa beres-beres buku. Habis sisa beres-beres persiapan buku ya untuk besok. Terus jam 9 diusahakan dah tidur. Jam 9 diusahakan untuk tidur. Yang pertama, memperbaiki jam tidur berarti kamu setelah salat maghrib belajar sampai isya. Terus setelah isya mempersiapkan buku-buku untuk besok. Termasuk mungkin seragam juga ya. Oke. Terus selanjutnya belajar sampai maksimal jam 9. Setelah itu bisa langsung tidur. Orang tua dilibatkan nggak ini? Dilibatkan. Untuk menegurnya. Untuk menegur. Tadi pernah ditegur ya? Pernah. Tapi ngeyel. Tadi masih ngeyel. Oke. Jadi kamu nanti melibatkan orang tua untuk mengingatkan kalau sudah jam 9 kamu tidur. Oke, yang kedua, tidak bermain game. Apakah benar bisa? Tidak. Hah? Tidak bisa? Tidak. Tapi mau belajar nggak tidak bermain game? Mau. Oke, jadi memang kalau untuk berhenti sepenuhnya ya, berhenti sepenuhnya memang susah. Pak Putra itu juga sering bermain game. Hanya saja kita perlu yang namanya manajemen waktu. Betul sekali, kamu sudah paham. Jadi walaupun tidak berhenti sepenuhnya, tetapi akan berusaha untuk berhenti. Oke, itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, fokus dengan pelajaran. Kalau seandainya misalnya di pelajaran matematika kok masih pengen keluar, kira-kira gimana? Keluar tapi tidak boleh lama-lama. Keluar tidak boleh lama, betul sekali, bagus sekali. Jadi kalau pelajaran boleh kok kamu keluar, tapi mungkin izin dan tidak usah lama-lama. Apalagi sekarang wastafelnya itu kan di depan kelas. Setelah selesai cuci muka atau cuci tangan, boleh langsung kembali ke kelas. Yang keempat, berani untuk menolak ajakan teman. Wis pokoknya kalau misalnya apa tadi bahasamu? Diece ya? Atau diece atau diejek, ya enggak masalah. Toh temanmu bukan hanya di situ. Barangkali temanmu ini, maaf, mungkin lebih istilahnya lebih kecanduan dari kamu. Hanya saja mungkin dia mencari korban berikutnya. Jadi yang keempat alternatif solusi yang kamu sebutkan tadi itu sangat bagus, sangat boleh kamu terapkan ya. Tadi mulai jam tidurnya diperbaiki, terus fokus belajar, terus tidak bermain game, dan berani menolak. Nah, dari 4 alternatif solusi yang kamu sebutkan tadi itu, kira-kira mau kapan nih dilakukan?
Mulai hari ini, Pak. Mulai hari ini? Iya. Satu persatu bisa? Bisa. Oke, jadi berarti mulai hari ini, nanti mulai jam habis maghrib, kamu akan langsung belajar. Iya. Oke, terus setelah belajar, sholat isya, terus beres-beres menyiapkan buku-buku atau seragamnya. Terus lanjut tidur. Nah, jadi setelah kamu melakukan itu semuanya, Pak Putra sangat mengapresiasi, itu sangat bagus ya, sangat baik sekali. Jadi ketika nanti bisa kamu lakukan terus-menerus ya kan, terus-menerus ini akan menjadi hal yang positif, hal yang bagus ya kan. Jadi selanjutnya Pak Putra mau tanya lagi. Kira-kira komitmen apa nih yang akan kamu lakukan untuk tingkat keberhasilannya lebih baik lagi? Bisa dilakukan terus-menerus? Bisa lakukan berulang-ulang? Bisa. Oke, karena kunci dari alternatif solusi yang kamu berikan tadi adalah konsisten. Karena kalau misalnya itu kamu lakukan terus-menerus, itu kamu lakukan setiap hari, itu akan menjadi kebiasaan yang baik. Oke. Ada lagi nggak dari 4 alternatif solusi itu? Nggak ada. Nggak ada, oke. Karena dari 4 itu jika kamu lakukan terus-menerus, jika kamu lakukan bagus, itu akan menjadi sesuatu yang baik juga. Oke. Ya. Oke, Mas, sepertinya itu yang Pak Putra bisa tanyakan dengan kamu. Pak Putra hanya memberikan sedikit motivasi ya untuk kamu, bahwasanya merubah sesuatu yang buruk ke baik itu pasti sangat sulit. Ya kan? Dulu Pak Putra juga sering ya untuk meninggalkan kebiasaan main game itu sangat sulit. Tapi tadi kamu sudah berkomitmen untuk mulai hari ini, nah itu adalah suatu langkah yang positif. Itu suatu langkah yang bagus. Jadi langkah yang kamu lakukan saat ini itu adalah menjadi kuncinya. Tapi itu akan menjadi lebih sulit lagi ketika kamu tidak memulainya. Nah, tadi kamu bilang sudah memulainya. Itu ya? Iya. Oke, sudah paham? Paham. Oke. Pak Putra mau tanya nih, gimana perasaanmu setelah mengikuti kegiatan konseling individu ini? Lega, Pak. Lega ya? Iya. Sudah tahu ya? Iya. Di Pak Putra panggil, tadi mungkin kamu bingung ya kan, kenapa kok dipanggil? Itu tadi, masalahnya adalah kamu kurang fokus belajar. Kamu sering tidur di kelas. Kamu sering keluar kelas. Jadi sekarang perasaannya lega? Iya. Lega. Sudah tahu ya? Sudah tahu masalahnya, sudah tahu akar masalahnya, dan sudah tahu alternatif solusinya. Oke, terima kasih Mas sudah hadir ke ruangan BK, sudah memenuhi panggilan dari Pak Putra. Pak Putra juga sangat senang bisa membantu, bisa memberikan layanan konseling individu ini untuk kamu. Semoga konseling individu ini bisa menjadi sesuatu yang baik ke depannya, bisa menjadi sesuatu yang positif untuk kamu. Dan Putra berharap perubahan-perubahan yang positif bisa terjadi pada diri kamu sendiri. Oke ya? Oke. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Ini setelah ini pelajaran apa? Bahasa Jawa, Pak. Bahasa Jawa. Tadi berarti yang matematika ya, berarti sudah habis ya? Tidak apa-apa, nanti Pak Putra akan izinkan oleh guru matematikamu, dan nanti setelah kegiatan konseling ini Pak Putra akan mengantarkan kamu lagi ke kelas untuk izin dengan bahasa Jawa. Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, semoga pertemuan hari ini membawa dampak yang positif untuk kamu dan untuk Pak Putra. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk kamu sudah mau untuk konseling individu dengan Pak Putra. Pak Putra akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas. Ya. Sekarang kita lanjut ke kelas Pak Putra antarkan. Oke, yuk.